Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVmu dan kita masih membahas mengenai atribut narapidana yang sesungguhnya. Tadi Prof. Dadang juga sudah menyampaikan banyak pesan dan memang sudah jelas sebetulnya yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah khususnya para penegak hukum, yaitu ketentuan atribut narapidana yang memang juga harus disosialisasikan kepada masyarakat sehingga kepercayaan kepada agama Islam khususnya tadi tidak hilang begitu. Dan pemirsa, kita juga kembali dengan Prof. Dadang Kahmat. Prof, terkait dengan atribut tadi, apakah kalau dari agama Islam sendiri dengan tindakan yang sudah tadi dilakukan begitu, memang kan sudah ya mencorengkan begitu stigma baru yang kepada para pemirsa khususnya juga kepada masyarakat tentang atribut tadi narapidana, apakah dari agama Islam sendiri ada sanksi nggak sih, Prof? Ya begini, ada paradoks ya, ketika mereka pergi ke masjid, orang-orang Islam tuh pakai kaos oblong, pakai baju lusuh, ya, kotor, ya. Ketika menghadap pengadilan ataupun menghadap orang-orang besar, mereka pakai pakaian rapi. Padahal dalam Al-Quran itu Allah berfirman, "Hudu zinatakum inda kulli masjidin." Kamu pakailah pakaian yang indah, yang bagus, yang rapih, yang baru, yang harum ketika kamu masuk masjid. Nah ini kan aneh ya, jadi kita ini kadang-kadang lebih menghormati dunia daripada menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah itu Maha Penguasa, segala macam kekuatan ada pada Allah. Ya. Wajib kita ini ketika menghadap Allah itu dalam keadaan rapi, keadaan yang sangat harum, ya seperti yang digambarkan oleh Nabi. Nabi itu selalu memakai pakaian yang paling bagus ketika masuk masjid itu, karena itu perintah agama, perintah Allah. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang indah ketika kamu masuk masjid. Jadi ini perintah agama. Oleh karena itu, kalau menurut saya, kalau mau ya bukan berarti masuk pengadilan harus pakaian yang kotor, bukan. Tetapi kalau dibandingkan dengan masjid, ya harus lebih rapih masjid. Gitu. Jangan sebaliknya tadi. Saya sering melihat dan sering mengkritik itu kalau orang ke masjid itu pakai pakaian yang yang tidak layak lah menghadap Sang Pencipta. Ya. Jadi mereka itu lebih ajrih, lebih takut, lebih terintimidasi oleh begitu ya. Pemimpin-pemimpin dunia ini. Kalau menghadap lurah saja harus pakai rapi, menghadap bupati itu pakai dasi, ya, menghadap presiden juga apalagi kalau harus pakai ya mungkin ada keputusan bahwa pakai jas dasi atau batik panjang itu kan selalu ada. Tapi ketika menghadap Allah Sang Penguasa alam semesta, semuanya di bawah Beliau, kita lalawara kata orang Sunda itu. Menyepelekan. Betul. Ada yang pakai kaos oblong, ada yang pakai kaos yang lengan pendek, ada juga yang pakai padahal di rumahnya dia punya pakaian bagus. Pakaian yang rapi. Ya kecuali kalau orang yang sengsara, orang yang tidak punya, lalu dia mungkin sholat dengan apa yang dia punya, tetapi menurut dia itu yang paling bagus itu terkecuali. Ini orang-orang yang hebat, orang-orang yang menurut saya dia itu eksekutif. Tapi ketika menghadap Allah, ya Allah gitu, sangat tidak layak. Malah salah-salah ya, Prof. Ini kritik secara umum saja seperti itu. Nah, oleh karena itu mungkin sekali lagi untuk kasus ini ya apa salahnya ke pengadilan itu pakai dasi, jas gitu ya, atau pakai dasi lah, baju putih pakai dasi kan bagus, sakitan kalau untuk menghormati pengadilan. Betul. Ya, atau dipakai baju jubah khusus kayak kayak hakim kan pakai jubah toga. Nah ini kasih toga aja, toganya warna apa gitu. Jadi jangan pakai baju bersimbol agama untuk menghindari tersinggungnya penganut agama-agama tersebut. Itu.
Baik, Prof. Prof bisa menyampaikan kembali, kita sudah di penghujung acara. Prof bisa menyampaikan kembali pesan kepada para pemerintah, khususnya juga kepada para penegak hukum terkait ketentuan atribut narapidana ini. Silakan, Prof. Ya, saya kira kepada semua ya yang bertanggung jawab terhadap persoalan ini, khususnya Kementerian Kehakiman, Kejaksaan, termasuk juga yang bergerak di bidang advokasi, supaya memberikan satu arahan bahwa narapidana itu tidak usah memakai baju bersimbol agama. Lebih baik dia memakai baju simbol nasional atau penghormatan terhadap hakim dan pengadilan itu pakai dasi, baju putih yang bersih dan bersepatu yang rapih. Atau tadi digunakan satu pakaian khusus, apakah itu pakai toga yang khusus untuk narapidana, sebagaimana para tersangka pakai baju merah atau baju kuning itu. Yang kedua, bagi masyarakat, hormatilah Allah, hormatilah orang-orang yang terhormat. Tapi yang paling harus kita hormati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah nomor satu. Untuk itu kalau pergi ke masjid, saya sarankan pakai baju yang bagus ya, yang layak untuk menghadap Sang Pencipta ya. Walaupun sebetulnya Allah tidak menghendaki atau tidak peduli dengan baju apapun, tapi karena dia ada perintah tentang perlunya kita pakai pakaian yang indah dalam masuk masjid, mungkin untuk menghormati Baitullah, itu tempat masjid itu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Prof atas pencerahan dan penjelasannya pada kesempatan kali ini. Pemirsa, itu tadi catatan akhir pekan TVMU yang membahas mengenai atribut narapidana yang sesungguhnya yang harus disampaikan atau digunakan oleh narapidana tersebut. Dan juga sudah banyak pesan yang disampaikan oleh Prof Dadang. Tadi salah satunya itu menggunakan pakaian yang sesuai, yang rapi, apalagi juga ke masjid khususnya, begitu ya Prof ya. Terus saksikan catatan akhir pekan TVMU setiap pekannya, setiap Sabtu dan Minggu. Dan terima kasih sudah menyaksikan catatan akhir pekan TVMU. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.